Ya. Kita lanjutkan. Modul 7. Ini kita bicara uji hipotesa ya. Misalnya ini ada berapa cara, ini yang one side saja. Jadi misalnya pada lampu dengan mu 1200 jam, ini ada di buku juga, dan apa ini, standar deviasi 300 jam, maksudnya apa ini? Jadi misalnya ada suatu pabrik ya, ingin, ya pabrik lampu kali ini, pabrik lampu ingin mengetahui kira-kira lampunya itu kuat berapa jam, dan dia menghipotesa. Hipotesa itu apa? Menduga ya, menduga apakah lampunya itu kuat 1200 jam atau kurang dari 1200 jam ya, misalnya seperti itu. Maka dia menyusun hipotesa dengan hipotesa 0 mu sama dengan 1200 atau lebih 1200, kemudian hipotesa alternatifnya adalah mu kurang 1200. Tahu ya maksudnya ya? Jadi misalnya di sini ada normal, jadi ini adalah hipotesa bahwa lampu, hipotesa yang pertama. Hipotesa yang pertama adalah dia mampu 1200 jam atau lebih di sini, berarti ini H0. Hipotesa alternatifnya adalah kurang dari 1200 jam, berarti di sini hipotesa alternatif. Ya, kemudian kriteria. Ini caranya saya cari kriteria penerimaan atau penolakannya. Jadi yang pertama saya anggap ini adalah suatu normal, sehingga bisa saya gunakan central limit theory ya, saya gunakan Z. Nah ini Z, masih hafal ya, Z sama dengan X bar min mu sigma per akar N. Setelah itu saya observasi ya, itu dugaan saya bahwa lampu itu pertama, dugaan pertama adalah lampu itu kurang dari yang H0 tadi apa? Lebih dari 1200 jam. Dugaan yang kedua, maka kurang dari 1200 jam. Kemudian saya observasi. Setelah diobservasi di buku itu apa? X-nya ketemu berapa? 1255 ya. Jadi X observasi ya. Jadi setelah saya ambil berapa sampel ya, setelah saya ambil berapa sampel, ternyata X-nya ya dari sampelnya itu 1255. Enggak tahu saya, 65 ya. Ya, enggak kelihatan di sini. 1265. Lah terus ya, setelah 1265, kira-kira dugaan tadi itu apakah benar atau salah ya, accepted atau rejected ya. Kalau accepted yang memenuhi, kalau rejected berarti yang berlaku adalah hipotesa alternatifnya. Nah paling gampang adalah ini saya jadikan Z 1265, ini saya cari Z-nya. Z-nya berapa? Ya. Berapa? Biasa kalau terletak pada daerah ini loh. Atau yang tadi ini Z-nya ya. Z-nya ketemu berapa ini? 2,167. Ya, atau kalau ini 2
1249. Ini kebalikannya ya, caranya kebalikannya. Kalau ini dicari X-nya, dicari X kritisnya, ya dibalik aja. Jadi rata-ratanya tadi kan 1200, ini kan 1200 ya. 1000 ini anggap saja 95 berapa persen tadi? Oh ya, ini dengan confidence interval adalah 95%, maka Z-nya berapa tadi? 1,96 ya. Di sini nilai Z-nya. Maka bisa saya cari X kritisnya. Kalau ini kebalikannya. Ketemu 1249. Ya. Karena 1265 itu berada di dugaan yang pertama, H0-nya tadi, maka apa ini kok aneh nih, H0 ditolak bila Z observasi 1,64, H0 diterima bila Z observasi sebentar. Z observasinya ini ketemu 2,167. Ini 1265, Y-nya 1200 ya. Ini ketemu 2,167. Lebih besar dari Z kritis sehingga oh keliru, sorry keliru di sininya. Jadi yang tadi ya Kak, Z observasi itu kan 2167 itu seharusnya 1,1 ya. Enggak, ini yang paling penting di sininya, hipotesa nolnya. Maka alternatifnya adalah ya keliru, ini H0-nya berarti kalau di buku lihat sebentar. Simpulannya loh, mana ini? tutup 9. H0 ditolak.
Ini keliru ya. Yang di buku ini makanya saya bingung. Depan lanjutin aja bapaknya gimana caranya. Saya ikutin buku loh. Sama ya? Buku. Ini. Salah kalau yuk, Ya, itu yang di buku. Ya, saya ini keliru. Tinggal ikut di buku saya ini. Itu seharusnya yang di buku, perhatikan. Seharusnya yang di buku itu bukan untuk alternatifnya, itu bukan lebih kecil tapi mu lebih besar 1200 ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah pabrik itu mengetes apakah rata-rata waktunya, rata-rata lampu waktunya itu, apakah rata-rata umur lampu itu apakah lebih dari 1200 jam atau kurang 1200 jam ya. Nah, kalau dia lebih dari 1200 jam, ini H alternatifnya. Jadi hipotesa awalnya dia pokoknya mu-nya itu 1200 jam. Ya, atau kurang.
Hipotesa alternatifnya, dia bisa lebih dari 1200 jam. Ya. Nah, terus saya cari di sini tadi, ketemu bahwa set batasnya adalah dengan 95%. Nah, 95%, tapi ini yang apa namanya? Yang sisi sini saja ya. Yang di sisi kiri itu enggak. Jadi melihatnya bukan 1,96 tapi 1,64. Dari mana? Dari tabelnya berapa? 45. Sebelumnya kan 95% ya. 95%. Ya, dicari setnya 0,025. Nah, kalau ini karena yang sisi sini saja, berarti ini setnya 0,05 ya. Set 0,05 adalah mana 0, enggak berapa setnya kalau tadi nih 1,64 ya, 1,64 ini ya, 0,4495 ini kan 95% ya. Tahu ya cara nyarinya ya. Kan 0,5. 0,5 bukan yang di atas itu, Pak. Pakai tabel itu. Ini pakai tabel, berarti yang pakai tabel ya. Confident interval 95% ya. 1,6. Kok miring iki? Tuh miring. 1,9. Sebentar. Jadi 95%, setnya berapa? 1,96. Kalau 196 itu berarti kiri kanan ya. Ini set 1,96. Tapi kalau misalnya 95%-nya itu yang di sini saja, berapa batas setnya ini? Tentu saja ini dari 95% kan jadi 5% ya. Berarti set 0,0 5 cuman satu. Kalau yang ini adalah Z, 0,025 ya. Ini Z 0,05. Z 0,05 itu cara nyarinya di tabel Z-nya adalah yang sininya 0,05 0,05. Yang di atas Pak 0,0 terus deretan kelima kayak gitu. Oh, sorry. Makanya itu dicari ini. Ini kan sorry ya.
Ya, ini 0, ini 5%-nya kan di sini. Ya, berarti ini adalah 95% yang ini. Berarti kalau yang ini 55, berarti ini adalah ya 45% ya. Nah, dicari 45%-nya adalah 45%, 0,45. Ini ya, yang mendekati adalah 0,164. Bener lah, kan satu deretan kesini. Iya kan? Ini kan luasnya. Kalau dicari itu 1,64. Bingung? Masih ngerti nggak? Jadi dibalik kita biasa nyarinya itu kan biasanya kan nyarinya Biasanya kan nyarinya 1,6 misalkan. itu berapa? 1,96 itu berapa probabilitasnya? Ya kan? Berarti saya nyarinya di sini 1, 1 ininya 1,9, sininya 0,06 kan? Ini kan isinya luasnya, luas yang di sini ya. Lah kalau kebalikannya dicari yang di sininya. Nah, ini luasnya berapa? Kalau yang ini 5% atau 95% ya. Tadi kan confident interval 95%. Tapi yang sisi sini saja. Yang di dalam. Ya, berarti yang di sini berapa? 45% ya. Karena yang di sini adalah 50%. Berarti saya mencarinya ini. Ya. Ini ketemu adalah 1,64 ya. Dilihat dari tabel yang 0,45 mana yang mendekati ya. Oh, ternyata ini. Kalau nggak ini ya ini ya. Ya boleh. Antara ini. Berarti 1,64 atau kalau misalnya ingin teliti lagi 1,645 ya, karena antara 1,64 sama 16,5 ya. Oh begitu ya. Balik aja biasa dicari. Nggak tahu. Hanya. Ya, ini tadi mana? 1,64 ini adalah batas kritisnya karena 95% ya. 95%, 1,64. Nah, perhatikan tadi observasinya adalah 12,55. Kalau dicari Z-nya, dia berada di sini. Dia berada di daerah apa? H alternatif. Ya, H0-nya kan di sini. Ya, berarti H0 ditolak dan H alternatif yang diterima. Ya, ini kan H0 ditolak bila Z observasi lebih besar. Artinya apa? Z observasinya itu berada di H alternatif. Jadi intinya yang nomor 7 itu yang paling penting, jangan sampai kebalik, untuk mendefinisikan hipotesa yang ke-0 sama hipotesa alternatifnya. Itu saja. Nah ini, maka H0 ditolak dan H diterima. Nah, pabrik tahu memiliki standar produksi 85% ya. Standar produksi 85% ya. Berarti cara nyarinya apa nanti? Ini titik kritisnya ya. 85%. Ya. Kalau yang bab 7 ini kita mulainya dari sini. 0 ya. Dari negatifnya juga ikut. 85% berarti luasnya ini adalah 85% ya.
Berarti yang sisi sini saja itu berapa? Berapa? 35 ya? 35%. Ini adalah titik kritisnya. Dicari setnya. Ketemu ya? Benar ya? Kalau nggak salah. Setnya berapa? Ketemu luasannya itu 0,35. 1,04. Benar ya? Iya. Antara 1,04 sama 5. 1,04 sama 1,05. Berapa? 1,645 ya? Bukan? 1,03. Ya, nggak tahu, nanti dicari aja. Lah terus nah ini, tapi kalau nanti T-nya itu sampelnya sedikit menggunakan tabel T, ini sama. Ini karena 250 dianggap lebih besar. Nah ini yang penting H0-nya berapa ini? Suatu pabrik dengan memilih standar produksi 85%. Berarti kalau rusak 15% itu diterima ya. Jadi H0, jadi kalau H0 85% baik ya, atau apa 15% rusak ya. Jadi kalau tahu itu kan kotak ya, kalau yang kotaknya agak gerowaknya itu dianggap rusak. Nah itu 15% berada di sini. Nah, pertama adalah nyari zat kritisnya. Kemudian ternyata rusak 20%, ya. Rusak 20%. Ini berada di mana zatnya? Apakah di dalam atau apakah di daerah H0 apa di daerah HA? Itu saja. Ya. Saya kira mungkin tuh satu lagi. Oh, sudah ini sama. Ya mungkin itu dulu. Saya kira ada pertanyaan.